Selamat pagi anak-anak. Setelah minggu lalu kita mempelajari apa-apa saja manfaat dari hasil peternakan dan perikanan serta bagaimana metode pengolahannya, kali ini kita akan membahas bagaimana tahapan penyajian dan pengemasannya. Bersama saya Miss Dita. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini ya. Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk olahan yang sesuai dengan kegunaan, nikmat dalam cita rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kesehatan. Adapun tahapan pengolahan bahan makanan, yang pertama perencanaan, yang kedua persiapan alat dan bahan, yang ketiga proses pembuatan, yang keempat penyajian, dan yang terakhir evaluasi. Penyajian adalah cara menyuguhkan makanan atau minuman. Kriteria tertentu untuk penyajian yang harus diperhatikan adalah wadah penyajian, antara lain wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak merubah rasa dan produk pangan olahan. Wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Wadah penyajian mudah didapat. Wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Mari kita perhatikan contoh alat penyajian makanan berikut ini. Selain alat penyajian yang unik yang digunakan dalam pengolahan bahan makanan ini, digunakan juga tata letak makanan sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk makanan dan minuman. Tujuan diadakannya pengemasan ini yang pertama, melindungi isi dari makanan atau minuman. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan ataupun minuman lainnya. Yang ketiga, memberi informasi mengenai makanan ataupun minuman tersebut. Secara umum, kemasan digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer merupakan kemasan yang berhubungan langsung dengan kontak ataupun produk atau makanan tersebut, dan biasanya disebut sebagai kemasan eceran dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh kemasan primer seperti botol, saset, maupun plastik. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder merupakan kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Contoh kemasan sekunder seperti karton, plastik, tali, ataupun film pembungkus, seperti gambar di bawah ini. Dan yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier merupakan kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan dan minuman tersebut akan dikirimkan ke tempat lain. B. Faktor-faktor dalam penyajian ataupun pengemasan. Yang pertama ada sanitasi atau higienis makanan. Merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan baunya. Yang kedua, warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlibatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Selanjutnya, alat penyajian dan kemasan. Seseorang akan membeli makanan di restoran, kadang dimakan di tempat ataupun dibungkus untuk dibawa pulang. Alat penyajian dan kemasan. Ada alat penyajian tradisional yang biasa digunakan daun, contohnya daun pisang. Ada pula alat penyajian modern yang dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, atau baja anti karat atau stainless steel. Bentuk wadah yang digunakan pun berbeda-beda, tergantung pada jenis olahan.
Adapun kemasan tradisional untuk olahan ikan dan daging biasanya cukup dibungkus dengan daun pisang. Sedangkan kemasan modern saat ini banyak sekali. Kemasan ini bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut. Contoh kemasan modern yang sering digunakan yaitu aluminium foil, styrofoam, dan plastik. Penyajian dan kemasan modifikasi campuran. Modifikasi kemasan tradisional dan modern banyak dilakukan. Selain menjaga makanan agar tetap bersih, juga memberikan daya tarik dan ciri khas tersendiri pada produk olahan tertentu. Penggunaan plastik mika dan kardus sebagai kemasan biasanya dikombinasikan dengan daun pisang. Nah, tugasmu kali ini adalah membuat karya inovasi dari olahan pangan baik ikan maupun daging. Tugas ini dibuat secara perorangan dengan menuliskan semua tahapan seperti menguraikan rencana, lalu ide gagasan, persiapan bahan dan alat, dan proses pembuatan dan penyajian. Terlampir pada LK3 halaman 173. Sebagai lampiran tugas adalah lembar kerja 3 halaman 173 dan foto hasil dari karyamu tersebut. Nah, itu aja materi kita buat hari ini. Tetap semangat belajar dan salam sehat.